Mitologi tentang makhluk astral tanah air membentang dari Sabang hingga Merauke. Sosok-sosok gaib memiliki beragam rupa dan tabiat selaras dengan budaya setempat pada rentan masa-masa tertentu. Khusus kisah-kisah wanita tua atau nenek-nenek lazimnya digambarkan memiliki perangai menakutkan, sifat kejam, dan diyakini mengganggu manusia, bahkan membahayakan jiwa. Pada masyarakat tradisional, sosok hantu berwujud nenek-nenek dilesapakan sebagai subjek dalam sebuah mitos guna mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Sebut saja nenek gayung atau wewe gombel misalnya. Eksistensinya dimanfaatkan sebagai momok bagi anak-anak supaya bergegas pulang ke rumah kala sandiakala tiba. Makhluk ikonik berwujud nenek tersebut selalu dikisahkan dan konon kabarnya mereka memang benar-benar ada. Setali tiga uang di tanah air diyakini kemunculan nenek-nenek dari alam lain ini bak sebuah teror di seluruh dunia. Inilah sosok nenek penebar teror versi on the spot. Pertama ada teror dari nenek Kabayan. Sosok hantu ini berasal dari negeri jiran Malaysia. Sosok nenek renta tersebut digambarkan berambut putih beruban, berwajah keriput, dan berwarna merah. Perangainya menakutkan bak penyihir. Sosok ini pun kerap menempel di atas langit-langit kamar di saat malam hari guna mengganggu orang yang sedang terlelap tidur. Sosok yang memakai baju tidur lusuh berwarna putih ini juga menjadi momok bagi anak-anak di Malaysia. Rambutnya selalu acak-acakan, kulit keriputnya menggelambir di mana-mana, seolah menjadi sumber ketakutan bagi siapa saja yang melihat. Sebuah video yang direkam dengan kamera ponsel menunjukkan disebut-sebut menjadi bukti pertemuan seorang warga dengan sosok yang ditengarai memiliki kemiripan dengan gambaran nenek Kabayan. Pada suatu malam, sang pengemudi mobil melihat sesuatu janggal di depan matanya. Sesosok putih bungkuk tiba-tiba menghalangi jalan. Sadar melihat sosok tak lazim dan dianggap dari dunia lain, sontak sang pengemudi ketakutan dan memundurkan mobilnya. Di Malaysia, nenek Kabayan memiliki cerita bermacam-macam. Ada yang bilang jika makhluk ini dikenal juga sebagai hantu nenek tua penghuni di wilayah pegunungan. Sosok ini gemar menyanyikan senandung kala menampakkan diri. Di siang hari ia akan berubah wujud menjadi nenek-nenek bertongkat dengan punggung membungkuk ke depan. Pada video lainnya, sesosok nenek bungkuk tak sengaja terekam di kamera ponsel. Awalnya, sosok tersebut tampak di sisi kiri, seolah memperhatikan aktivitas manusia di sebuah sungai. Merasa ada yang aneh, perekam video yang ternyata adalah seorang ibu, lantas memanggil 3 anaknya untuk kembali pulang. Hana, Patah, jom balik, jom. Jom, cepat balik. Dengan nada takut, sang ibu menjauh sembari berteriak. Hanya selang beberapa saat, sosok nenek bungkuk tersebut sudah berpindah ke sisi kanan. Hana, Patah. Jom balik. Cepat. Sosok nenek penebar teror selanjutnya adalah Muma Paduri. Entitas makhluk gaib berwujud wanita tua yang tinggal di hutan. Muma Paduri merupakan makhluk legenda dari cerita folklore Rumania. Sosoknya digambarkan sebagai nenek rentai memiliki wajah sangat buruk. Dikenal juga sebagai nenek nakal dan memiliki perangai gila. Sosok Muma Paduri diceritakan sebagai sosok jahat dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dari besar dan kecil hingga menjelma menjadi wanita berparas cantik.
Sosok yang gemar bersarang di jantung hutan baik di gubuk kosong atau pohon tua ini digambarkan suka menyerang dan menculik anak kecil. Tujuannya memperbudak mereka dalam jangka waktu lama. Tragisnya, sosok ini bahkan tanpa segan membunuh mereka. Diceritakan di sebuah rumah gelap dan menyeramkan, Muma Paduri pernah merebus gadis kecil hidup-hidup untuk dijadikan hidangan sup. Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan desa di Rumania sudah tak asing dengan sosok nenek menyeramkan ini. Kebanyakan dari mereka mengaku pernah bertemu dan melakukan interaksi dengan Muma Paduri. Muma Paduri merupakan makhluk mitologi yang kerap diasosiasikan juga sebagai penyihir. Rohnya berasal dari hutan dan berwujud layaknya manusia normal. Penduduk Rumania percaya ada mantra-mantra khusus untuk menangkis serangan sosok yang dikenal juga sebagai penjaga hutan ini. Negeri Sakura Jepang punya sosok hantu nenek populer dalam sosok Onibaba. Kisahnya pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 1964. Sosok ini digambarkan sebagai wanita tua dengan raut wajah penuh amarah. Bukan tanpa sebab, ini karena Onibaba adalah wanita yang meninggal karena perbuatan buruknya. Konon, Onibaba menjelma menjadi hantu gentayangan dengan menyimpan dendam. Sosok ini pun kerap mengganggu orang dan menakut-nakuti dengan parasnya yang buruk. Sosok hantu berkulit keriput ini selalu memakai topeng, memiliki tanduk dengan mulut lebar seolah tertawa. Ironinya, sorot mata Onibaba memancarkan kesedihan. Onibaba dikisahkan gemar memakan daging manusia. Diceritakan sosok berambut gimbal acak ini acap kali membawa pisau dan benang serta duduk sembari memeluk panci dengan air mendidih. Ketika menemui korbannya, Onibaba akan berubah menjadi nenek-nenek renta yang membutuhkan pertolongan. Setelah korban mendekat, sosok nenek ini segera menusukkan pisau tepat di tengah perut untuk mengambil ginjal dan hati sang korban. Dikisahkan pula, sosok hantu kanibal ini juga gemar meminum darah dan janin bayi dengan memasaknya terlebih dahulu di panci. Dari Brazil, terdapat legenda tentang makhluk mitologi yang disebut Pisadeira. Kisah ini berkembang di pedalaman negara bagian Sao Paulo dan Minas Gerais. Menurut cerita, sosok Pisadeira adalah makhluk gaib yang gemar menginjak dada dan perut, terutama bagi orang yang kekenyangan kala tidur. Biasanya, orang yang disambangi Pisadeira akan mengalami gejala sesak nafas dan kelumpuhan tidur. Sosok inilah yang akan dituding sebagai penyebab sleep paralysis atau ketindihan. Sosok nenek menyeramkan ini digambarkan sebagai sesosok wanita kurus dengan jari-jari panjang, kering, kotor, dan kekuningan. Kakinya pendek, hidungnya besar dengan ditumbuhi bulu. Jika seseorang melihat penampakan sosok nenek yang satu ini, konon akan terperangah dengan matanya yang berwarna merah menyala seperti api. Pisadeira memiliki mulut terbuka lebar, memiliki tawa melengking dan sangat mengerikan. Makhluk ini konon datang mengendap-endap di langit-langit rumah. Kabar lain menyebutkan sejatinya mitos Pisadeira berasal dari Portugis. Nah pemirsa, demikianlah parade sosok nenek penebar teror versi On The Spot. Simak terus On The Spot untuk update berita aktual, wow, dan kekinian. Ingatkah Anda pembunuhan sadis dua wanita tenaga kerja Indonesia di Hong Kong pada awal November 2014 lalu? Berasal dari keluarga kaya raya, lulusan universitas terkenal di dunia, dan sukses dalam karir, Rurik Jating justru menjadi pembunuh sadis. Penasaran dengan kisahnya? Saksikan Rurik Jating predator TKI di Hong Kong sesaat lagi hanya di On The Spot. Kamu juga melangsungkan pernikahan
sirih dengan seseorang wanita. 7 dari 10 anak di Indonesia menderita gigi berlubang. Pepsodent dengan perlindungan maksimal memperbaiki lubang kecil tak kasat mata sebelum berkembang menjadi gigi berlubang. Karena setiap senyuman begitu berarti. Ada yang baru, coba yuk! Nyaman coba hal baru, jadikan dunia lebih berwarna. Dengan warna eksklusif Matte Lip Cream formula baru. Lembut warnai senyummu. Feel the color. Berani coba? Mari menuju pada ramahnya sapa dan lezatnya Honey Chicken Pizza. Baru, menu lengkap manisnya Ramadan. Hanya di Pizza Hut. Rambut jagung karena matahari? Gak masalah